Mas. Saya pingin bertukar pingin tahu pengalaman bertahannya Alpina waktu COVID gitu kan. Itu semua pasti merasakan bagaimana beratnya ya. Iya. Pasar yang begitu tiba-tiba jadi gedrop banget. Betul. Pasar nggak ada, orang nggak keluar rumah. Nah, bagaimana Mas itu mensiasati supaya bisa bertahan ini sampai hari ini gitu? Nah, kebetulan kita terus terang aja ya kan. Kita punya dana cadangan aja. Kalau nggak punya dana cadangan Alpina pun juga mungkin udah ini ya. Udah kelewat gitu. Kelewat juga. Karena saya punya dana cadangan karena kita kan nggak ada penjualan yang sangat kecil sekali itu selama 3 tahun loh Pak. Betul, 3 tahun. Selama 3 tahun kita hasilnya itu sangat betul. Tinggal 30%. 30%. Itu tuh kalau untuk membayar pegawai aja nggak cukup. Kita masih tekor. Nah, ketekoran ini tadi ya untunglah kita waktu Alpina rame kita investasikan ada di valuta asing, ada di logam mulia dan lain sebagainya. Sehingga di waktu krisis ini yang nggak ada pemasukannya berkurang ya. Itu apa boleh buat itu saya keluarin dana cadangan itu yang saya keluarkan. Oke, mungkin teman-teman itu jadi sebagai sebagai pengalaman dan mungkin sebagai pengusaha atau yang punya usaha, jadi kita mesti punya cadangan gitu. Bila mana kalau ada keadaan darurat kita ada siap gitu supaya ya namanya kita supaya bisa bertahan hidup sampai ini lagi sampai berkembang lagi mungkin seperti itu ya. Dulu kan istilahnya ada istilah kayak ini Mas, kalau air aqua, kalau dulu celana kargo tuh celana Alpina tahun SMA saya ngalamin sampai trennya kayak begitu kan. Trennya seperti itu. Kalau celana kargo ya Alpina gitu. Betul. Sampai gelang pun jadi gelang Alpina Pak. Betul. Kang. Iya. Dulu itu. Oke. Dengan bahan yang Gore-Tex-nya mana Den? Jadi kalau dibuka kelihatan. Oh nggak kelihatan ya Den, dilapis ya? Oh nggak kelihatan ya. Pak, bisa diceritakan nggak dulu waktu saya zaman SMA gitu? Iya. Semua pencinta alam pasti mengidolakan celana ini. Alpina. Celana kargo. Zaman dulu saya ingat banget waktu SMA, semua celana kargo disebutnya celana Alpina. Nah, bagaimana ceritanya Mas sampai bisa terinspirasi bisa menciptakan celana ini gitu? Nah, kebetulan kan rekan-rekan kita ini dari Wanadi kan. Betul. Selalu menciptakan untuk celana lapangan. Iya, betul. Nah, dari situ tuh timbul ide-ide. Kita ngambil salah satu modelnya dari Amerika, coba kita adopsi di sini. Kita revisi sesuai dengan ukuran orang Indonesia. Dari situ kita untuk menciptakan hal yang lain. Betul ya. Luar biasa. Ya. Oke, untuk selanjutnya produk apa lagi Mas yang dari best seller ini Alpina? Alpina ini. D01. Tipenya aja juga D01. Bahwa ini pertama kali saya bikin tas Alpina. Tipenya D01 kan. Makanya ini pertama kali saya bikin tas ini. Dengan resletingnya resleting Waikiki, bahannya udah bagus. Dari Gore-Tex, Gore-Tex. dari nylon tapeta juga ada. Jadi kalau ketahanannya sih udah teruji ya kan. Teruji ya. Saya kira kalau 3 tahun nggak akan habis. Itu aja tuh. Yang jelas begitu. Celana pun begitu. Betul. Karena katun twillnya tebel-tebel kan. Betul, jadi awet ya. Awet. Pakai ke lapangan tuh bukan itu, malah paling kalau itu tempat yang untuk duduk ini aja yang udah didobelin ya. Nah ini yang menjadi favoritnya Alpina itu. Rasanya kalau ke lapangan belum pakai celana Alpina ya belum kayak kurang pas ya. Itu. Iya. Kalau jalan-jalan belum pakai tas selempang ini D01 ini ya nggak ini, karena ini praktis banget kan tasnya. Simple, bawa kemana-mana bisa multifungsi ya. Iya betul, multifungsi. Oke, mungkin dari pelajaran dari sini jadi idenya tuh banyak gitu. Mungkin saat itu untuk informasi masih terbatas, tapi dari pertemanan nih
karena sesama pencinta alam, Mas Yanto dapat ide suruh bikin ini, ya akhirnya bisa jadi sesuatu produk yang luar biasa menurut saya. Ya. Kenapa? Karena Mas Yanto mengadopsi produk yang dari luar yang otomatis secara postur mungkin tubuhnya besar-besar dan ini ya dimodifikasi dengan brand Alpina, luar biasa menurut saya. Kenapa? Dengan bahan yang sangat bagus, terus si fittingnya disesuaikan dengan postur orang Indonesia, dan orang pakai itu pada zaman itu keren sekali. Keren gitu. sekali. Betul. Pas sekali. Itu luar biasa. Ya. Mungkin dulu siapa Pak yang membantu Bapak untuk menciptakan ini, memodifikasi celana ini? Satu ya Mas Bambang sendiri kan memang rekanan kerja ya. Iya betul. Keduanya Mas Prasidi. Mas Prasidi, Itu ya. rekan-rekan dari Wanadri. Yang langsung Iya. pelaku, Pemakai. pemakai dan desainer juga ya Pak. Iya ya? betul. Oke, luar biasa. Itu dia paham betul lah kalau mau ke lapangan tuh Oke. apa yang diperlukan gitu kan. Oke, ya Gitu. sangat. Ya mungkin sangat bagus sekali ya buat rekan sekalian. Jadi intinya Pak ya fungsi dapat, kekuatan dapat, gaya juga dapat. Gayanya juga ada. Luar Dapat biasa. itu. Ya, terima Nah, kasih. itu, ya. Kalau untuk para petualang pecinta alam di Indonesia, harapan saya juga harus memakai produk dalam negeri. Satunya itu yang berkualitas. Jangan mencoba-coba kalau naik gunung tuh nggak pakai jaket. Semua kebanyakan meninggal karena botolnya kedinginan, kita pakai kedinginan, nggak bawa perlengkapan. Itu harus bawa perlengkapan. Kalau enggak ya mungkin meninggal di puncak. Itu kan ya, saya kira. Betul. Itu harus. Pokoknya kalau naik ke gunung, kita mau ke Rinjani atau ke Everest atau ke puncak Kartens, itu harus. Ya, oke. Kita jaket udah disiapin bahan Gore-Tex, celana kargonya ada. Di produknya Kang Ope sendiri juga banyak macamnya. Betul. Saya kira tinggal pilih aja. Betul. Itu betul, produk betul. itu. Kita nyarankan untuk pecinta alam yaitu perlengkapan harus, nggak boleh enggak, itu harus. Wajib. Karena kalau sampai nggak bawa perlengkapan naik ke puncak yang telah tadi saya sebutkan, ya mungkin tinggal kenangan itu kan Sama yang perlu bunuh diri. diperhatikan. Iya, Iya, betul. itu tadi. Itu Kata-kata kata-kata mutiara. Ya saya kira buat pecinta alam dari mulai SMA ya rekan-rekan kan banyak ya harus dibina. Betul. Kalau nggak dibina ya nanti takut saya kena masalah ya. Betul. Kang Ope. Nah ini harus ada pembinaan, harus belajar. Ya, Mau belajar, kalau nggak mau belajar saya kira nggak akan kita. Jangan kita asal berani naik gunung kita dengan keberanian aja ya akhirnya banyak yang meninggal rekan-rekan yang masih SMA itu karena ya dia nggak tahu persis Ya, naik gunung seperti apa. alam tuh kayak apa. Betul. Dasarnya kalau kita udah naik ke atas itu saya harapin ya perlengkapan harus disiapkan gitu. Produk di Indonesia banyak, nggak cuma Alpina aja ya. Saya kira cukup membantu rekan-rekan pecinta alam dan seniornya juga udah banyak kan sekarang. Udah. Tinggal minta kita bantuan aja, minta nasihat. Ya. Kalau kita mau ke gunung Ya. itu harus biar kita paham betul. Kalau kita mau ke gunung itu aja saya kira harus paham. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi habis dari perbincangan ini kita bisa merumuskan atau bisa mengintisarikan dari perjalanan Alpina dari awal. Pertama harus jujur kepada semua rekan yang konsumen, semua pun mesti jujur. Kedua, dan bertahan hidup tuh mesti tadi disebut hemat, supaya kita jangan mesti hemat, rajin menabung supaya suatu saat kalau ada masalah kita bisa mengatasinya. Jadi intinya bertahan hidup harus gitu, dan hidup hemat harus juga, jujur juga harus. Nah itu buat teman-teman mungkin falsafah hidup yang dikemukakan Pak Yanto sangat berarti buat saya sendiri dan mungkin buat rekan-rekan sekalian. Mungkin demikian
Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Mas Yanto. Makasih. Sudah menemani saya buat sama-sama, podcast Kang. ini. Ya, Semoga terima kasih. sukses semuanya. Amin. Buat Mahameru dan buat Alpina. Amin. 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 Ya. Oke. Mungkin demikian teman-teman. Terima kasih.